saat ini kita ada di rumah pompa Pasar Ikan. Tadi saya sama tim juri sudah melakukan inspeksi. Yang pertama kita cek tentang peralatan. Pompa 5.000 liter per detik berfungsi dengan baik, dengan panel yang baru. Terus kemudian kita juga sudah lihat fast track-nya berfungsi dengan baik. Terus kemudian lingkungannya juga cukup bagus, walaupun di sini panas, tapi berusaha untuk menanam pohon-pohonan. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu diimprove. Misalnya yang pertama adalah pada saat kita naik tangga itu mungkin dicat supaya terlihat segar gitu, nyaman. Terus yang kedua, minta tolong juga dicek tentang lampu penerangan, baik di area pompa maupun di area panel. Kalau untuk pengaturan suhu sudah bagus. Dengan chiller saya pikir sudah 25 derajat, sudah memenuhi. Untuk yang penerangan mungkin bisa dicek kembali. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tentang backup genset. Genset yang kecil sudah oke, genset yang besar perlu pengecekan ulang. Terutama untuk ketersediaan baterai atau rutin maintenance-nya. Kemudian saya juga sudah cek laporan harian terisi dengan baik, yang kemarin itu penuh, cukup bagus. Itu dari saya, silakan Pak. Baik, kita sekarang ini di pintu air Pasar Ikan, ya, salah satu bangunan yang bersejarah juga. Kita lihat di sini ada pintu air, ya, merupakan cagar budaya. Secara keseluruhan sudah bagus, meskipun terasa panas. Upaya penghijauan ada, barangkali nanti perlu dipikirkan yang ditanam adalah pohon-pohon yang punya tajuk besar, ya, sehingga akan lebih rindang. Kemudian karena ini dekat laut, ya, barangkali nanti bisa memanfaatkan sistem pemanenan air hujan. Jadi air hujan yang turun ditampung untuk keperluan misalkan menyiram ataupun mengisi kolam ikan. Saat ini kita berada di rumah pompa Pinang, ya. Ini mencakup 79 hektar, 2 kecamatan, jadi cukup vital beroperasinya pompa pengendali banjir Pinang ini. Tadi kami dari tim juri sudah melakukan pengecekan, ada pompa 3.000 liter per detik, tadi dicoba dioperasikan berfungsi dengan baik. Kami juga sudah melakukan pengecekan panelnya juga rapi dan bagus. Kemudian demikian juga untuk pompa yang 1.000 liter per detik, kondisinya juga bagus. Kemudian kalau kita lihat sekelilingnya bersih sekali. Kemudian ada juga tempat istirahat, tolong dipertahankan kebersihan ini. Kemudian di samping hal yang baik itu, ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Tadi dicoba gensetnya belum nyala, mungkin bisa dilakukan pengecekan lebih dalam untuk misalnya akinya atau yang lainnya, sehingga pada saat dibutuhkan disiapkan, sehingga ready semuanya. Kemudian juga tadi dilakukan pengecekan untuk yang screen penyaring sampah juga berfungsi. Ini rumah pompa Pinang dekat laut, tapi unitnya bersih, ya, apik, resik, ya, tetap dipertahankan, ya, bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi. Yang terutama kabel-kabel listrik masih banyak yang berantakan, mungkin dirapikan lagi. Kemudian untuk keamanan dan keselamatan di tempat kerja sudah bagus, ya. Operator sudah menggunakan penutup telinga ketika mengoperasikan genset, sudah dilengkapi. Hanya mungkin perlu dilakukan pengecekan secara berkala untuk APAR, ya. Saya lihat tadi APAR-nya sudah expired 2023. Ya. Nah, barangkali nanti ini yang expired ini bisa digunakan untuk latihan pemadaman kebakaran, ya. Nah, kemudian diganti dengan yang baru, dan secara rutin perlu dicek supaya kalau terjadi sesuatu tidak berubah menjadi bahaya yang lebih besar. Kita berada di gedung pompa Sunter Selatan. Bisa kita lihat pada saat kita datang akses pintu masuk, kemudian fasad depannya, tampak depannya tidak mencerminkan kekakuan, tetapi ada sisi keindahan untuk sebuah rumah pompa. Kita tadi juga sudah masuk, lantainya juga sudah sangat baik, kemudian bisa dipertahankan, dan bahkan bukan dipertahankan, bisa dipakai untuk standarisasi rumah pompa yang lain, sehingga akan menjadi
nyaman rumah pompa itu. Kemudian dari sisi 6 pompa siap untuk beroperasi. Kemudian tadi kita juga sudah melihat bahwa pompa dipanaskan dan beroperasi. Kemudian kita lihat trafo, kemudian genset, kemudian juga ruang intake untuk pompanya. Jadi yang perlu diperbaiki juga koordinasi dengan pihak lain karena pengelolanya berbeda. Ada hal yang perlu kita perbaiki yaitu tentang genset. Mungkin bisa diusulkan Pak untuk gensetnya supaya siap, walaupun ini mungkin bukan daerah yang PLN-nya sering mati, tetapi kesiapan terutama untuk genset yang listrik, karena kan yang 4 pompa itu sudah genset sendiri ya, jadi sudah siap. Kantornya juga indah, banyak pohon-pohon yang gede, jadi cukup nyaman untuk gedung pompa Sunter Selatan ini. Saya kira rumah pompa Sunter Selatan ini bisa menjadi salah satu contoh modernisasi rumah pompa ya. Meskipun pompanya sudah berumur kurang lebih 24 tahun, tapi tampilan luarnya juga sangat bagus. Kemudian lantainya juga sudah dilapisi dengan epoksi. Ini merupakan standar industri ya. Saya kira bagus kalau bisa diduplikasi ke tempat-tempat lain. Mungkin sedikit ditingkatkan. Yang pertama terkait dengan gudang ya. Gudang mungkin perlu dirapikan lagi ya, sehingga akses terhadap barang-barang yang dibutuhkan lebih mudah. Kemudian air ya, di toilet tadi saya lihat urinirnya airnya masih ngocor terus. Ini mungkin perlu diperbaiki ya, karena air ini kan sekarang mahal ya. Syukur-syukur nanti kalau rumah pompa Sunter Selatan ini punya sistem penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi konsumsi air PDAM, pada akhirnya akan mengurangi biaya operasional. Tetap semangat untuk menjaga Jakarta. Semangat. DSDA sukses Jakarta untuk Indonesia.